Mas Widodo sudah siap sepertinya, dan ya waktu dan tempat saya persilahkan Mas Widodo. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya bisa belajar bersama dengan teman-teman UGM. Saya akan coba memulai soal masa depan penelitian hukum sebelum masuk ke masalah soal disrupsi dan masa depan penelitian hukum. Kita mundur dulu melihat bagaimana metode penelitian hukum yang berkembang di Indonesia hingga sekarang. Walaupun saya tidak menjelaskan secara linier. Bisa next. Nah, kalau kita mencari atau kita googling ya, beberapa buku-buku metode penelitian hukum, ini masih sebagian kecil. Kalau di situ ada beberapa, saya pikir kawan-kawan juga mempunyai buku-buku ini. Di luar yang ditampilkan ini masih banyak buku-buku metode penelitian. Nah, next. Dari literatur yang tersedia, tampaknya ada dua imperium besar yang dominan. Saya menyebutnya, tadi sudah disebutkan dengan sangat jelas oleh Ibu Mailinda. Maaf ya, ini bicara soal disruption, tapi suara ayam. Jadi ada dua imperium besar antara metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dua imperium ini sangat dominan, mengandekan tidak berkembang, tidak ada perkembangan lagi di dua imperium ini. Jadi seolah-olah ada dikotomi yang saling menegasikan, bahkan dua imperium ini menutup pintu kerjasama, walaupun di beberapa fakultas mencoba membuat pendekatan atau mensintesiskan dua imperium ini dengan tidak mempermasalahkan imperium normatif atau empiris, tergantung rumusan masalahnya. Jadi mau menggunakan normatif atau empiris, tergantung rumusan masalahnya. Atau bisa menggunakan keduanya. Next lagi. Nah, saya sebenarnya bersama Mas Herlambang melakukan penelitian tentang metode penelitian hukum. Jadi foto di sini, gambar di sini tentu tidak asing bagi kita, para pegawan hukum. Kalau kita petakan tadi, ada dua imperium, dan itu diakui oleh para pegawan hukum, misalnya Prof. Lili Rasidi, menjelaskan secara gamblang dua imperium yang seolah saling menegasikan antara metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Bisa di bawahnya lagi. Nah, kalau kita lihat misalnya di Google Cendekia atau Google Scholar, yang paling banyak dikutip itu atau yang menjadi referensi bukunya Pak Peter Mahmud. Saya juga melakukan penelitian, wawancara dengan Pak Peter, bahkan sempat ngobrol 3 jam lamanya. Jadi kalau kita
lihat, baik itu tesis, skripsi, disertasi, dan beberapa artikel di jurnal, metode penelitian yang dirujuk atau literatur adalah bukunya Pak Peter. Ini menurut saya luar biasa. Bisa dibesarkan? Ya. Ya, bisa bawahnya lagi? Nah, ini menjadi lebih jelas lagi kalau kita baca bukunya. Tadi juga sebenarnya sudah disebut-sebut, sudah dikaji oleh Ibu Mailinda. Jadi misalnya masuknya ilmu-ilmu sosial ke wilayah ilmu hukum sebagai bencana. Sociological research bukan penelitian hukum. Jadi metode penelitian hukum di Indonesia kadang dipahami bukan lagi metode, tetapi sebagai ideologi. Sehingga sejak awal mengunci validitas kebenaran karya ilmiah ditentukan oleh menggunakan metode apa. Nah, tadi dijelaskan bagaimana perselisihan metode, misalnya di Amerika, antara formalism dan legal realism. Tahun 1930. Tahun 1930 seperti Carl Llewellyn, Jerome Frank membuat tulisan untuk menyerang metode formalism. Kalau di Indonesia kita kenal normatif murni. Di situ usia Carl Llewellyn, Jerome Frank masih antara 37-40, Ruskin Pond sendiri 60 tahun. Nah, di Indonesia sampai sekarang di era milenial, perselisihan antara metode penelitian hukum normatif dan empiris, kemudian ada juga sosiolegal, masih terasa getarannya. Padahal perselisihan metode penelitian di Amerika, misalnya, itu sudah dimulai sejak tahun 1930 dan sudah tidak menjadi persoalan lagi setelah tahun 60. Tetapi kita masih menganggap metode bukan metode, tetapi sebagai ideologi. Kalau sudah ideologi, kemudian menjadi pokoknya. Nah, bisa ke bawahnya lagi. Nah, disadari atau tidak, kita sudah masuk ke fase disrupsi. Cara pandang kita yang masih konvensional, sementara disadari atau tidak, penelitian atau instrumen-instrumen penelitian, kalau tadi masih tradisional, konvensional, kita sekarang mulai ke metode yang lebih virtual, online, dan lebih online lagi. Kalau tadi gigabyte, kemudian kilobyte, sekarang kemudian petabyte, exabyte, sehingga kita tidak melampaui dari memori manusia. Jadi seperti big data, big mining, volume atau isi itu melampaui dari memori manusia. Kecepatan, tingkat akurasi, dan keberagaman data melampaui dari data-data yang sebelumnya tersedia dalam data-data konvensional. Bisa di bawahnya lagi. Nah, walaupun metode konvensional belum ditinggalkan sama sekali, tetapi kehadiran mesin kecerdasan seperti LexisNexis, Westlaw,
dan beberapa seperti Ravel, Luminance, Evo. Bisa sebagai penanda atau petanda hancurnya sistem lama. Ada sistem baru yang mampu mengembangkan kecerdasan dirinya. Jadi meski manusia masih berada dalam bagian sistem itu, tetapi kemudian mesin kecerdasan itu melampaui kecerdasan manusia itu sendiri. Kita mulai melihat walaupun manusia atau si peneliti bukan kehilangan otonominya, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengendalikan atau data yang bisa disediakan oleh mesin kecerdasan ini melampaui dari memori manusia. Jadi dengan AI ini dimungkinkan untuk menganalisis data, mendapatkan jawaban dengan tingkat akurasi tinggi dan jauh lebih cepat dibandingkan penelitian konvensional. Jadi bahkan seperti LexisNexis itu bisa mengembangkan sebuah teknologi analitik prediktif yang memungkinkan membuat prediksi tentang hasil litigasi misalnya. Sehingga kalau kita lihat beberapa fiturnya, ada legal risk yang memberikan semacam prediksi, misalnya dalam gugatan, memberikan jawaban-jawaban atau potensi resiko, misalnya memberikan warna merah, warna kuning, atau warna hijau, terkait dengan prediktif analitik terhadap satu gugatan, dan ia bisa memprediksi kalau gugatan seperti ini kemungkinan atau potensi untuk memenangkan perkara. Nah, seperti Lex Machina yang dimiliki oleh LexisNexis, menggunakan analitik hukum untuk memprediksi tren dan hasil dalam litigasi, misalnya soal kekayaan intelektual, bahkan dalam perkembangannya sedang mengembangkan ke jenis litigasi yang kompleks misalnya. Kemudian membantu hakim dalam memprediksi bagaimana logika dan tata cara memutuskan kasus, termasuk memberikan rekomendasi terkait penciptaan preseden. Dan rekomendasi bahkan sampai ke soal bahasa. Bahasa yang lebih tepat kepada hakim dalam membuat putusan. Saya membayangkan walaupun manusia tidak kehilangan sepenuhnya otonomi manusia, tetapi kedaulatan manusia menjadi semakin berkurang, mulai digantikan oleh mesin. Jadi kalau pada zaman sebelumnya, misalnya Age of Reason, pada masa René Descartes pernah mengatakan, cogito ergo sum. I think therefore I am. Saya berpikir maka aku ada. Bagaimana orang mengagungkan nalar, rasio manusia. René Descartes meragukan semua hal, bahkan meragukan keberadaan dirinya. Satu-satunya akhirnya yang tidak ia ragukan adalah rasionya yang sedang meragukan. Jadi sekarang kita meragukan rasio kita karena AI lebih kuat, lebih besar volumenya, lebih cepat velocity-nya, dan tingkat akurasi dan keberagamannya, kekayaan data rayanya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Bisa ke bawahnya lagi. Nah,
Di Indonesia misalnya sudah tersedia hukum online. Saya mengapresiasi dengan kawan-kawan hukum online yang menawarkan riset hukum tanpa batas. Luar biasa. Misalnya dia menawarkan konsolidasi peraturan. Kita bisa melihat sebuah aturan, memori Van Tolechting-nya, hingga analisis hukumnya. Dan mereka setiap bulan atau bahkan setiap minggu mengupdate aturan-aturan, termasuk memberikan legal brief lewat email setiap minggu. Ini luar biasa. Saya ingin berlangganan, tapi ya itu tadi, kita nggak beda pendapat. Membedakan pendapatan. Jadi walaupun IT ini atau AI memberikan kemudahan, tetapi tidak mudah bagi setiap peneliti, setiap dosen untuk mampu bisa mengaksesnya. Kalau sebelumnya hukum online kita bisa googling, tapi sekarang sudah mulai berbayar, misalnya seperti itu. Padahal itu bisa membantu kita bagaimana kita menelusuri. Misalnya satu aturan, mulai dari memori Van Tolechting-nya hingga sampai analisis hukumnya dengan begitu jelas dan tajam. Sehingga memudahkan untuk dosen, mahasiswa, apalagi praktisi hukum yang waktunya terbatas dengan tumpukan perkara. Bahkan aturan tadi disisipkan putusan-putusan pengadilan, putusan-putusan hakim. Itu luar biasa. Putusan-putusan yang relevan dengan aturan itu. Walaupun masih belum seperti LexisNexis yang kalau kita lihat iklannya, itu bisa menunjukkan legal risk, potensi resiko, kalau kita misalnya membuat gugatan dengan argumentasi hukum seperti ini, misalnya seperti itu. Karena ia mempunyai data, pola, putusan, misalnya kasus pembeli beritikat baik, metatrendnya bagaimana? Itu melihat pola putusan dari putusan-putusan, ya karena apalagi di negara-negara Anglo-Saxon atau common law berlaku asas preseden ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia kalau itu dilakukan, karena susah untuk meneliti pola putusan. Paradigma hakim kadang satu putusan dalam objek yang sama dengan atau objek yang serupa bisa berbeda. Karena mungkin ada faktor X dan Y-nya itu. Sehingga susah mempolakan putusan. Karena banyak persoalan non-hukumnya mungkin ya. Sehingga seperti restatement, saya pernah dengan lab membuat restatement, kadang susah memetakan sebuah putusan atau beberapa putusan dengan pola untuk menekan disparitas putusan misalnya. Untuk mengurangi disparitas putusan itu susah di Indonesia. Karena kadang unpredictable, hakim yang sama bisa memutus yang kasus yang serupa, bisa memutus berbeda, misalnya seperti itu kan susah. AI apa bisa bekerja untuk putusan-putusan hakim di Indonesia. Kemudian bisa ke bawahnya lagi. Nah, ini saya juga mengapresiasi dengan kawan-kawan muda ya. Ini Mas Awaludin Marwan. Dia merintis startup Hello, dan saya melihat di YouTube-nya pernah mempromosikan di Fakultas Hukum UGM, dan ada Prof. Sigit di situ sebagai salah satu narasumbernya. Jadi misalnya Hello yang menawarkan edukasi hukum, konsultasi hukum,
dan kamus hukum. Dalam beberapa fiturnya memang tidak berbayar. Tetapi saya tidak tahu nanti kebijakan Hello, kebijakan Mas Awaludin Marwan ini, ketika sudah mulai banyak yang membuka seperti hukum online, bisa saja nanti mulai berbayar ya. Walaupun tekadnya untuk kamus hukum akan tidak berbayar, akan gratis sampai selamanya sebagai sumbangan bagi hukum Indonesia. Kalau saya lihat statementnya. Nah, bisa ke bawah lagi. Nah, kalau seperti itu, jadi tidak lagi relevan perselisihan melihat perkembangan dari paper research menjadi online research dan more online research, menjadi tidak relevan lagi perselisihan dua imperium tadi yang masih memperjuangkan antara metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Mengapa? Karena status data primer, status data sekunder, tersier menjadi lumer. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder menjadi tidak rigid lagi. Pada titik ini, pemikiran Paul Feyerabend tentang against method, ia menulis tahun 75, menjadi relevan. Feyerabend mengatakan, apa saja boleh, yang penting bisa menemukan kebenaran. Nah, juga saya melihat ketika misalnya, ya walaupun sekarang kalau orang-orang IT mengatakan masih pada tahap AI, pada tahap artificial neurointelligence, masih pada tahap yang rendah, belum pada tahap artificial strong intelligence, apalagi belum mencapai artificial super intelligence. Jadi seperti Deep Blue yang mengalahkan Garry Kasparov, termasuk LexisNexis, Westlaw, Tesla, itu masih artificial neurointelligence. Artinya, ia belum mempunyai otak sendiri, masih mengandalkan input manusia. Jadi, apakah menjadi berlebihan kalau kebaruan sebuah karya penelitian itu bisa lahir karena kerja algoritma, karena di dalamnya masih ada manusia yang memprogram, yang menginput data. Tetapi kalau mesin kecerdasan ini, saya bukan orang IT, tapi orang IT sendiri optimis, itu pada akhirnya dia bisa mencapai pada artificial super intelligence. Saya sendiri susah mengimajinasikan orang-orang IT yang lebih fasih untuk menjelaskan seperti itu. Bisa ke bawahnya lagi. Nah, soal tadi novelty, soal kebaruan, bagaimana algoritma menawarkan sebuah kebaruan dalam sebuah penelitian. Jadi data yang melimpah, ada yang mengkritik data melimpah tetapi kita miskin pengetahuan. Data raya tetapi karena tidak diolah menjadi informasi, atau kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa kita atau mahasiswa yang usianya lebih muda dibanding kita, itu sangat lebih adaptif, menguasai teknologi, bahkan juga menguasai data lebih cepat. Tetapi saya melihat epistemologinya lemah, karena ia membaca satu sumber ke sumber yang lain, berpindah-pindah, ia mendapat informasi, dia mendapat data banyak,
seolah-olah berpikir, tapi sesungguhnya tidak berpikir. Walaupun dalam beberapa hal, saya mengapresiasi, saya mengagumi anak-anak muda yang menurut saya lebih adaptif dalam IT. Nah, data itu, kalau kemudian hubungannya dengan penelitian, berarti penelitian masa depan, karena datanya melimpah, maka tidak lagi penting, tidak lagi relevan. Kita mau penelitian tentang apa? Karena datanya sudah berlimpah, data raya. Bahkan ada yang mengatakan data krasi. Jadi objek, kalau dalam filsafat, objek material menjadi tidak relevan. Karena semuanya sudah tersedia. Untuk apa kita mau mengulang-ulang penelitian? Kalau sebelumnya, misalnya kita membuat proposal, penelitian yang sebelumnya sudah diteliti. Karena kita mencari data. Nah, artinya penelitian ke depan, bagaimana kita mengolah data yang sudah tersedia menjadi informasi, informasi lalu diabstraksikan menjadi pengetahuan, relevansinya dengan hukum, apakah kemudian setelah data itu menjadi pengetahuan, disistematisasi menjadi pengetahuan, bisa menjadi putusan pengadilan, menjadi regulasi, atau menjadi kebijakan. Kalau begitu, objek material tidak menjadi penting. Tema, topik, atau isu, atau pencarian atas data menjadi tidak penting. Yang menjadi penting adalah objek forma. Bagaimana kita membaca data? Bagaimana kita mengolah dan membaca data? Kalau dalam filsafat disebut objek forma. Atau kalau kita sederhanakan adalah perspektif. Cara pandang kita membaca data. Bisa saja datanya sama, tetapi karena objek formanya berbeda, maka penjelasan atas data bisa menjadi berbeda. Nah, bisa ke bawah lagi. Jadi, kalau tadi ada kecemasan dari artificial neurointelligence menjadi artificial strong intelligence atau artificial super intelligence karena mesin kecerdasan melakukan autopoietik. Jadi autopoietik ini merujuk Maturana, Varela, bagaimana ini ilmu biologi kemudian ditransformasikan, dipinjam dalam ilmu-ilmu sosial termasuk hukum, bagaimana sel dalam perspektif biologi mampu mereproduksi dirinya. Begitu juga dengan mesin kecerdasan. Bagaimana ia belajar dan kemudian mampu mereproduksi dirinya. Kemudian pertanyaannya ke bawah. Bisa ke bawah. Kalau Richard Susskind mengatakan atau menulis dalam bukunya Tomorrow Lawyers, mengatakan firma hukum tanpa lawyer, kantor pengacara tanpa pengacara, apakah ke depan penelitian hukum tanpa peneliti? Karena semuanya sudah digantikan artificial intelligence. Ya, walaupun tadi saya mengatakan mungkin yang berubah metode penelitiannya. Tantangannya yang menarik karena semua data sudah tersedia,
maka tantangannya adalah bagaimana mengolah dan membaca data, atau dalam hal ini perspektif kita membaca data. Itu dulu Mas Todi. Ya, matur nuwun Mas Widodo. Kalau filsuf memang selalu diawali dengan pertanyaan dan diakhiri dengan pertanyaan juga ya. Baik, terima kasih Mas Widodo, dan sangat menarik. Ini memberikan kita gambaran bagaimana kemudian metode riset harus berubah dan dipaksa untuk berubah, gitu ya. Dan di mana kemudian dua imperium, kalau istilah Mas Widodo tadi, normatif dan empiris, itu sudah tidak relevan lagi untuk kemudian dipegang sebagai ideologi, karena dia akan sangat bergantung pada apa rumusan masalahnya atau apa masalah yang ingin diteliti. Dan yang menarik juga poin di mana Mas Widodo tadi sampaikan, objek material itu tidak penting lagi, atau yang namanya data. Kalau dulu mungkin tingkat salah satu cara mengukur kualitas penelitian adalah dia bisa menyajikan data yang sangat detail ataupun sangat berkualitas gitu. Saat ini mungkin sudah bukan itu lagi yang jadi persoalan. Mencari data, terutama yang ada di dunia digital, itu semua orang sudah bisa melakukan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita membaca data. Nah, ini memantik saya untuk berpikir, jangan-jangan penelitian yang rumusan masalahnya itu bertanya soal apa hukumnya, atau bagaimana hukum mengatur kondisi tertentu atau fenomena tertentu atau kejadian tertentu, itu sudah bisa dikatakan akan sangat mudah terjawab. Misalnya bagaimana hukum mengatur mengenai status atau hak waris bagi anak luar kawin. Lalu artificial intelligence akan dengan segera menunjukkan ini putusan pengadilan yang membahas itu. Mereka secara otomatis memisahkan, mengelompokkan dan mengkategorisasikan data, bahkan yang mana putusan yang memberi hak waris, yang mana tidak. Ini regulasinya dan ini yang lainnya. Jadi memang dibutuhkan proses di mana kemudian kita mulai memperkaya perspektif ya, dan tentu ini satu tantangan yang cukup besar juga ke depan. Apa input yang bisa membantu kita memperkaya perspektif, itu juga jadi satu proses yang perlu diidentifikasi. Baik, kita lanjut pada sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 penanya dulu. Setelah itu nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Maylin dan Mas Widodo. Kemudian kalau masih ada waktu, kita buka lagi sesi kedua. Silakan Bapak Ibu. Saya ada Prof. Agustinus. Ya. Saya. Bu Ani Anjarwati. Ada satu penanya lagi, masih ada satu slot. Belum Mas ada. Todi saya, Supriyadi Mas Todi. Oh, nggih, Pak Supriyadi, satu lagi. Ada Pak Agustinus, Bu Ani, dan Pak Supriyadi. Oh, silakan Pak Agustinus dulu. Ya, baik. Suara saya bisa didengar? Sangat jelas, Pak. Baik. Ya, salam kenal Pak Widodo. Baru pertama saya berjumpa langsung ini. Halo Pak Widodo. Ya, Pak. Salam kenal ya. Ya. Prof. Ya. Saya Agustinus Supriyanto. Saya sudah lolita. Maksudnya usianya sudah lolos 50 tahun. Jadi cara berpikir saya jauh lebih lambat daripada Pak Widodo. Nah, kalau tadi saya kira Pak Widodo sudah banyak lompatan itu ya. Walaupun Pak Widodo
mengatakan mahasiswa sekarang sangat hebat, tetapi Pak Widodo juga hebat itu ya, karena lompatannya juga luar biasa. Jadi kalau saya levelnya itu baru berpikir begini, secanggih apapun teknologi, secanggih apapun artificial intelligence, teknologi tetaplah alat begitu. Nah, saya pun juga belum berpikir apa itu secanggih Pak Widodo ya menyangkut big data dan segalanya. Tadi saya juga belum pernah belajar tentang hal itu, jadi saya tidak paham itu ya. Hanya pernah mendengar atau sering mendengar, tapi tidak paham sebenarnya. Yang saya pahami itu levelnya lebih rendah juga, yaitu teknologi sekarang itu memiliki daya pikat gitu ya, daya pikat tertentu. Kalau mau provokasi tadi karena dikatakan ini saatnya berprovokasi, ya kalau hubungan antara laki-laki dan perempuan itu teknologi sekarang itu memiliki digital appeal gitu ya. Kalau perempuan benar-benar kan punya sex appeal atau sebaliknya begitu ya. Ini memiliki digital appeal atau daya pikat tertentu. Daya pikat itu ada 3. Selain adanya dunia nyata, juga ada dunia maya dan dunia teribu. Sehingga apa itu seperti yang katakan oleh Pak Widodo tadi, apa itu datanya itu sangat berlebih gitu ya. Nah, saya masih juga lagi ya, levelnya masih dalam memahami teknologi sebagai alat. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan alat tersebut, dengan teknologi tersebut. Kalau mau provokatif ya, bagaimana kita bisa pandai menyentuh teknologi itu, supaya bisa berhubungan dengan mesra dengan teknologi yang ada. Nah, berkaitan dengan ini, saya pertama usul pada panitia ya. Saya kira diskusinya tidak cukup 2 hari ya, tanggal 10 dan 11 ya. Kebetulan sebentar lagi 14 Februari, hari Valentine gitu ya. Saya usul satu acara lagi, bercinta dengan dunia digital, menuju penelitian berbasis big data. Berdasarkan apa itu presentasinya Pak Widodo. Jadi big data saya ambil dari Pak Widodo. Jadi satu acara lagi. Nah, ini juga usul untuk Bu Melin. Sebenarnya usulnya pada Pak Dekan, tapi tidak enak ya Pak Dekan. Jadi melalui Wakil Dekan satu saja. Jadi usulnya tanggal 14 Februari nanti, bercinta dengan dunia digital menuju penelitian berbasis big data. Kemudian pertanyaan untuk Pak Widodo, ya memang seperti yang dikatakan oleh Prof. Sigit tadi ya, kita itu terus maju ke depan, tapi ada hal yang juga berulang. Kemungkinan berulang itu juga ada sisi tertentu. Seperti misalnya mengingat big data itu melampaui data yang dimiliki pikiran manusia, maka seseorang hanya memiliki ilmu hukum, seorang lain memiliki ilmu ekonomi, dan seorang lain memiliki ilmu politik, itu sebenarnya terbatas ya. Semuanya harus bekerja sama. Nah, dulu di UGM itu ada Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik pada awal berdirinya. Supaya kita bisa memiliki daya pikat juga berhadapan dengan teknologi, mungkinkah nanti fakultas-fakultas itu runtuh? Kemudian muncul kembali yang baru, yang lama, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik. Karena kelihatannya kita terbatas, walaupun Bu Melin tadi menekankan presentasi mengenai penelitian interdisipliner, itu ya antar bidang, satu bidang tapi dengan kajian yang berbeda, atau multidisipliner dari bidang yang berbeda. Juga ada lintas disiplin, ya saya kira tergantung bagaimana kita mengartikannya.
Jadi pertanyaan saya pada Pak Widodo ada dua ya. Bagaimana kita bisa berhubungan mesra dengan teknologi yang ada. Dan pertanyaan kedua, ya, karena tadi mengajak memprediksi ya, meramal ke depan, mengingat keterbatasan kita masing-masing ya, mungkinkah kita nanti kembali lagi ya, walaupun kita bergerak ke depan itu ya, menurut Pak Dikan tadi, tetapi sisi tertentu mungkin aja kembali lagi ya, Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial Politik, supaya kita juga memiliki daya pikat berhadapan dengan perkembangan teknologi. Baik. Kemudian satu lagi, saya tuh kok lupa itu ya. Jadi sekarang sudah Lolita, jadi ada yang lupa itu. Dua kan tadi, Prof. Agus? Dua, tapi ada satu lagi saya tuh kok terselip gitu. Tapi saya tadi kertas kecil jatuh. Boleh kita ke Bu Adik dulu, Pak Agus, nanti kalau sudah ketemu ya udah, bisa disambung. Ya baik, itu pertanyaan dari seorang Lolita. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agustinus. Mas Widodo dan Mbak Melin, kita kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti sekalian dijawab, atau prefer untuk dijawab satu-satu? Dikumpulkan dulu kali ya, Mas? Dikumpulkan dulu ya. Mas Wid? Oke. Ya, monggo, Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Todi, selamat pagi. Untuk semuanya, selamat pagi pada Pak Widodo. Selamat pagi. Dan selamat pagi Pak Dekan, Mbak Melinda, dan para peserta lainnya. Saya akan mengemukakan atau menanggapi yang mungkin nanti sebagai yang perlu ditanggapi dan juga sebagai bahan pemikiran untuk pembahasan kita. Saya berangkat dari logika hukum itu ada pada substansinya. Kalau kita bicara substansi nanti kaitannya dengan data. Karena hukum itu kalau tidak logis itu bukan hukum. Jadi itu. Tadi oleh Pak Widodo dikemukakan untuk riset yang akan datang itu bagaimana mengolah data yang sudah tersedia. Permasalahannya data yang sudah tersedia itu akurat atau enggak? Baik atau enggak? Yang saya maksud benar atau tidak? Saya pikir itu juga tidak cukup. Riset yang akan diadakan nanti mengolah data yang sudah tersedia atau harus disediakan. Yang harus disediakan ini termasuk data yang harus mengoreksi data yang sudah tersedia. Mengapa? Ya. Ini kaitannya dengan ini tadi yang sudah dikemukakan juga bahwa artificial intelligence itu sebetulnya tergantung juga siapa yang menginput data. Nah, permasalahannya apakah kita punya data? Data yang benar yang saya maksud. Nah, ini untuk kaitannya karena saya dari bidang hukum agraria atau pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk masalah data ini menghadapi masalah yang sangat mendasar. Khususnya berkaitan seperti misalnya kaitannya dengan objek hukum maupun subjek hukum. Untuk objek hukum sumber daya alam atau pengelolaan sumber daya alam atau agraria ini, salah satunya eksisnya multipeta dasar. Dengan adanya eksisnya multipeta dasar, di mana di Indonesia itu ada sekitar 19 institusi yang mempunyai 85 peta tematik plus peta partisipatif mata masyarakat hukum adat. Ini kaitannya dengan hak penguasaan agraria. Nah, di sini terjadi distorsi penguasaan agraria, termasuk penguasaan lahan dan seterusnya. Terjadi konflik, sehingga data yang dikeluarkan pun juga konflik.
atau data yang dikeluarkan pun juga dipertanyakan keakuratannya. Karena di sini eksisnya multi peta dasar di sini artinya egoisme sektoral, dan egoisme sektoral di situ dampaknya ke produk-produk hukum yang saling tumpang tindih atau saling bertentangan, sehingga ada istilah halusnya itu perlunya harmonisasi hukum atau hukum yang tidak harmonis. Sebetulnya itu kata kerasnya itu hukum yang terdistorsi. Nah, di sini jauh dengan logika hukum ada pada substansinya. Kalau di sini kaitannya dengan perpetaan, di sini tidak hanya masalah petanya saja, tetapi teknis pemetaannya pun itu juga menghadapi masalah. Ada kecondongan yang digunakan sekarang itu terjadinya distorsi. Jadi di sini ini masalah teknologi pemetaan. Nanti hasilnya itu tadi, orang hukum itu tergantung substansinya untuk mengatur. Nah, di sini sebetulnya masalah hukum itu tidak hanya masalah hukum saja, tetapi justru berkaitan juga dengan masalah substansinya. Logika substansinya termasuk salah satu tadi teknik pemetaan yang akibatnya terjadi distorsi, egoisme sektoral dan seterusnya, itu strukturnya. Nah, itu sebagai contoh peraturan akar yang mengakibatnya tentu saja data yang disajikan dari masing-masing institusi pun nanti itu dipertanyakan keakuratannya. Bagaimana artificial intelligence bekerja, tentu saja nanti akhirnya juga ngawur. Karena sama saja tergantung yang menginput ya manusia. Itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan subjek hukum. Ini sebagai contoh bahwa di dalam lapangan kerja, ini kan kita hangatnya bicara Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu saya pikir ada bagus karena di sana jelas ada UMKM, dan tentu saja selain UMKM itu dalam usaha itu kan yang satu adalah usaha besar. Nah, contohnya subjek hukum petani. Petani itu sampai sekarang masih masuk dalam lapangan kerja informal. Artinya apa? Lapangan kerja informal itu lapangan kerja yang tidak diatur. Negara tidak punya data. Karena syarat sebagai petani pun sumir sekali. Pada dasarnya hanya warga negara Indonesia. Bagaimana mau menginput data kalau subjek hukumnya saja masih di lapangan kerja informal? Artinya sementara di Indonesia berapa banyak lapangan kerja informal? Itu artinya lapangan kerja yang tidak diatur. Bagaimana mau memenuhi hak? Karena kalau kita bicara hukum artinya bicara hak. Mau memenuhi hak kalau subjek hukumnya saja tidak punya data. Ya ada data tetapi perlu dipertanyakan karena nggak ada syaratnya sumir sekali. Nah, di sini pentingnya dipikirkannya masalah substansi sebagai untuk pengaturan. Nah, itu tadi sebagai contoh berkaitan dengan masalah riset yang selama ini kalau tadi di imperium normatif empiris memang itu tidak cukup. Kenapa? Itu seperti penelitian liar dan tidak tersistem. Terus kita pakai apa? Tadi dinyatakan bahwa apa saja boleh asal memenuhi kebenaran. Benar di situ pada dasarnya adil. Adil itu masing-masing mendapatkan haknya berdasarkan kebenaran. Kebenaran ini transformasi masa lalu dan yang akan datang. Nah, di sini kaitannya dengan subjek hukum. Nah, subjek hukum di sini adalah yang mempunyai hak, penanggung hak dan kewajiban. Nah, bagaimana untuk melindungi hak itu, memenuhi hak? Nah, di sini perlu ada metode. Tidak cukup normatif empiris dengan permasalahan akar.
Ya, kalau kita bicara mengenai organisasi administrasi negara misalnya, itu berkaitan dengan perencanaan keuangan, pelaksanaan, kontrol. Sementara, mohon maaf, ya, boleh dipersingkat karena kita hanya punya waktu terbatas dan bisa nanti ya, saya putaran kedua. saja, ya. Poin ketiga, ya. Bu Ani, monggo. Ya, oke. 1 menit lagi boleh? Setengah, Bu. Permasalahan kita itu ada di pra perencanaan. Nah, di sini perlunya pendekatan dengan teori sistem hukum untuk setiap sektor. Kita belum punya sistem hukum. Sementara sistem hukum itu mempunyai karakter hal tertentu, berkelanjutan, self-regulation, otonom, terbuka. Subsistem paling kecil berpengaruh terhadap sistem yang paling besar. Itu, kalau tidak dengan pendekatan sistem hukum, kita liar, masih tetap liar. Ya, saya pikir itu dulu. Terima kasih, Pak Todi. Baik, terima kasih banyak Bu Ani. Monggo Pak Supriyadi. Ya, langsung. Baik, terima kasih Mas Todi atas waktunya. Terima kasih juga untuk Bu Melinda atas paparannya dan juga untuk Pak Widodo atas pencerahannya. Ya, baik. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, tetapi ini akan saya awali dengan beberapa statement. Jadi begini, saya sebenarnya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Widodo bahwa tantangan penelitian hukum di Fakultas Hukum di era disrupsi ini, ya, ini sebenarnya bukan persoalan kesiapan dari SDM-nya, ya, untuk menghadapi perubahan sistem lama dengan cara-cara baru yang bersifat inovatif, ya, dari cara yang konvensional kemudian ke era digital, kemudian ke era daring, ya, bahkan ada yang berbasis tadi startup tadi, ya. Karena saya yakin mahasiswa, dosen, ya, itu siap, ya, untuk sudah ada kesiapan, ya, bahwa bahkan secara institusional itu sudah disiapkan untuk menghadapi era disrupsi ini yang kemudian dibutuhkan, ya, inovasi baru melalui cara-cara yang baru, ya, yang kemudian mengubah cara-cara sebelumnya. Jadi menurut saya, dan saya tadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Widodo, bahwa justru tantangan di era disrupsi berkaitan dengan riset hukum ini, ya, ini sebenarnya masalahnya mungkin masalah klasik, ya, atau masalah klise, masalah lama, ya. Tantangannya justru bagaimana kita harus mendisrupsi, ya, kualitas atau mutu dari hasil riset kita, ya, berkaitan dengan hukum itu sendiri. Nah, kenapa? Karena selama ini kalau kita perhatikan, ya, itu bahwa hasil riset selama ini, ya, baik itu yang dilakukan oleh mahasiswa S1 dalam bentuk penelitian skripsi, kemudian di mahasiswa S2 dalam bentuk penelitian tesis, ya, kemudian juga bahkan ada di S3 dalam bentuk penelitian disertasi, dan mungkin penelitian-penelitian yang lainnya yang bersifat mandiri yang kemudian didanai oleh hibah penelitian, ya kan, itu berhentinya hanya pada output saja. Outputnya apa? Outputnya yaitu laporan hasil penelitian. Ya, kalau di S1 ya outputnya apa? Outputnya ya hanya skripsi, kemudian di S2 tesis, kemudian di S3 disertasi begitu, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dilihat dari hasil penelitiannya, ya, mungkin kebanyakan yang bersifat deskriptif, ya, sehingga terkesan hanya melaporkan, ya, dari apa yang telah diperoleh, ya, dari penelitian yang sudah dilakukan, ya. Jadi di situ hanya melaporkan atau menyajikan data saja. Jadi mirip mungkin dengan reporter begitu, ya, tetapi itu kemudian dituangkan di dalam laporan penelitian, ya, yang bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, justru tantangannya bagaimana supaya hasil riset kita ini, ya kan, itu kemudian mempunyai outcome, ya. Outcome-nya sebenarnya tidak hanya berhenti pada tataran bahwa
hasil penelitian kita itu bisa dimuat di jurnal, ya. Ya, syukur bisa di jurnal internasional atau setidaknya bisa di jurnal nasional, ya, yang terindeks SINTA begitu, ya, gitu. Nah, ini sebenarnya merupakan persoalan ya terkait dengan ini di era displasi ini, ya. Maka sebenarnya berkaitan dengan era displasi ini, pertanyaan yang menurut saya ini yang harus dipikirkan bersama-sama, ya, itu bagaimana kita itu bisa mendisrupsi, ya, dalam tanda kutip, ya, kita bisa mendisrupsi kualitas atau mutu hasil penelitian kita, ya, baik secara personal maupun secara institusional, ya. Mungkin nanti secara institusional mungkin Bu Melin bisa menjelaskan apa kebijakan yang akan ditempuh oleh Fakultas Hukum UGM terkait dengan ini masa depan penelitian hukum di Fakultas Hukum UGM agar benar-benar nanti hasil penelitian hukum kita itu tidak hanya sekedar mempunyai output tetapi juga bisa menjadi outcome. Yang tadi oleh Pak Widodo itu dikatakan bahwa hasil penelitian itu bisa kemudian menjadi pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai rujukan, ya, satu untuk membangun putusan. Tentu saja ini kaitannya dengan lembaga yudikatif, ya, membangun putusan hakim yang baik, ya, yang benar seperti apa. Kemudian juga bisa untuk membangun regulasi. Tentu saja ini ada kaitannya dengan lembaga legislatif, ya, supaya nanti ketika menyusun produk hukum khususnya undang-undang itu juga benar-benar baik dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Dan yang ketiga itu juga bisa menjadi rujukan di dalam mengeluarkan kebijakan. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan lembaga eksekutif, ya, sehingga kebijakannya itu tidak menimbulkan pro dan kontra dan bahkan membuat gaduh di tengah masyarakat, ya. Jadi pertanyaan saya untuk Pak Widodo dan Bu Melinda, ya, bagaimana sebenarnya kita harus mendisrupsi dalam tanda kutip, ya, kualitas atau mutu hasil penelitian kita, ya, sehingga bisa tidak hanya cukup berhenti pada output dalam bentuk laporan hasil penelitian saja, tetapi juga, ya, bisa mempunyai outcome, ya. Jadi bukan hanya itu dimuat di dalam jurnal, tetapi juga itu bisa menjadi rujukan dari para pemangku kepentingan di dalam misalnya mengambil putusan untuk lembaga yudikatif, ya, kemudian membuat regulasi bagi lembaga legislatif dan juga mengeluarkan kebijakan atau mengambil kebijakan bagi lembaga eksekutif, ya. Saya kira itu, Mas Todi, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Kita sudah punya tiga penanya dengan pertanyaan yang beranak, ya. Saya bacakan sekilas. Prof. Agustinus tadi bertanya soal bagaimana kita bisa mesra dengan teknologi, gitu, ya, dan mengusulkan ada event khusus untuk Valentine besok. Lalu kemudian yang kedua adalah mungkinkah kita kembali pada situasi di mana sekat keilmuan itu kemudian dibongkar kembali dan kita bisa tidak tersekat-sekat lagi dengan bidang keilmuan yang lain. Bu Ani lebih banyak menanggapi, tetapi yang menarik di sini menurut Bu Ani adalah tantangannya tidak hanya soal bagaimana kita memberi makna pada data atau menyajikan data, tetapi juga kemampuan untuk menilai validitas dan keandalan data. Karena inputnya bisa jadi kemudian bermasalah. Dan Pak Supriyadi kemudian juga berkaitan dengan tantangannya bukan hanya pada kesiapan SDM-nya, tetapi bagaimana kita mendisrupsi kualitas riset kita. Dan itu yang juga menjadi pertanyaan ke Mbak Melin dan Mas Widodo, gimana kita meningkatkan kualitas riset kita bagi personal dan juga institusional. Baik, saya persilahkan terlebih dahulu, mau Mas Widodo atau Mbak Melin dulu? Giliran tampaknya, ya. Kalau tadi presentasinya Mbak Melin, mungkin sekarang Mas Wid dulu, ya. Boleh. Silakan, Mas Todi. Iya.
saya coba merespon tidak secara sistematis ya. Karena begitu berat ya pertanyaan-pertanyaan itu. Saya harus mengakui. Jadi tadi Prof. Agustinus, sebenarnya ini bukan pernyataan, tetapi ini mengundang kita untuk berefleksi sebenarnya. Jadi apabila Fakultas Hukum, saya kira masih bersikap konservatif, maka semakin tertatih-tatih mengejar pergerakan zaman yang begitu cepat ya. Ranah penelitian, misalnya big data, kalau kita lihat dalam perkembangannya, justru dikuasai oleh korporasi raksasa yang orientasinya lebih kuat hasrat komersialnya dibanding dunia kampus yang masih mempunyai unsur pengembangan akademis dan pengabdian masyarakat. Jika itu terjadi, kalau kita coba-coba, kita memang susah melawan perkembangan teknologi. Kalau itu terjadi, Fakultas Hukum saya kira bersiap-siap menjadi museum dan masa depan ilmu hukum dikendalikan dan dikuasai oleh korporasi raksasa. Ya kita lihat LexisNexis, Westlaw, kemudian hukum online, kemudian ada Hill, walaupun di dalamnya ada akademisi, seperti Mas Awaludin Marwan, ia mengajar di Universitas Bayangkara, tetapi ia lebih merasa nyaman kalau ia mengembangkan di luar kampusnya. Misalnya, jadi saya kira kalau kita lihat penelitian hukum misalnya berbasis data masih dikuasai dan dikapitalisasi oleh perusahaan raksasa. Vendor-vendor raksasa mengelola database yang memuat segunung rincian kasus dan sering menjadi titik awal penelitian hukum. Suka atau tidak, saya pun akhirnya merasa bergantung untuk mencari data yang cepat, saya harus membuka internet. Bahkan saya sudah mulai jarang membuka buku karena semuanya sudah tersedia di internet. Ya, kalaupun membuka misalnya ya karena persoalan keterjangkauan, saya kemudian membuka misalnya untuk e-book, mengakses informasi atau literatur yang tidak berbayar, misalnya jen.lib.rus.ec ya. Ada saja pembangkang di tengah belantara industri big data, ada saja yang membangkang, yang menggratiskan misalnya. Dan kalau kita lihat sejarahnya Generis Library sebagai perpustakaan bayangan, anak-anak muda di sana yang memperjuangkan kebebasan siapa saja mengakses informasi. Karena pada kenyataannya hanya kelas tertentu, universitas-universitas besar dan law firm besar saja yang bisa menikmati, mengakses data raya. Karena jargon PK, semua ini memudahkan, lebih murah dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita lihat itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa mengakses itu. Sehingga ada saja pembangkang-pembangkang seperti jenlib.rus.ec. Kalau begitu, rasanya susah melawan perkembangan teknologi ya. Akhirnya kita berdamai. Bukan berarti kita keluar dari ilmu hukum, misalnya kita suka atau tidak, sekarang tidak mungkin monodisipliner. Pendekatan
interdisipliner baik dalam penelitian maupun kajian-kajian hukum tampaknya tidak lagi relevan. Saya kira kita bukan tidak lagi percaya pada kitab suci ya, tanda kutip ya. Tetapi ya kalau lebih ekstrim, ya kita tetap beriman kepada kitab suci ilmu hukum. Tetapi kita tidak percaya dengan tafsir pemuka agama lama atas kitab suci itu. Kalau saya boleh menganalogikan ya. Tadi soal akurasi data, kemudian ada yang mempertanyakan apakah jangan-jangan tidak akurat. Saya kira mesin kecerdasan ini ia terus berkembang, selalu mengupgrade ya. Bahkan memorinya melampaui dari memori manusia. Apalagi kalau sudah tingkat petabyte, exabyte misalnya. Seperti Google, Facebook dan sebagainya sudah volumenya sudah sangat susah kita lihat dengan kasat mata. Jadi misalnya sebuah mesin kecerdasan yang menjadi contoh yang seringkali menjadi contoh yang terkenal misalnya Logix ya, yang ditandingkan atau dihadapkan dengan 20 pengacara ternama. Mesin kecerdasan yang dibuat di Israel, misalnya untuk meneliti atau mereview 5 kasus non-disclosure agreement, 20 pengacara Amerika yang terkenal misalnya hanya bisa menyelesaikan atau mereview 5 dokumen tadi rata-rata dengan kecepatan 92 menit dengan rata-rata akurasi 85%. Sementara mesin kecerdasan Logix tadi jadi memerlukan waktu hanya 25 detik dengan daya akurasi 94%. Bisa kita bayangkan. Jadi kita kemudian menjadi sulit untuk tidak mempercayainya bahwa ada sistem kecerdasan di luar manusia, tapi akhirnya kita pun suka atau tidak mengikuti. Artinya otoritas manusia sebagai agen otonom yang berdaulat menjadi bergeser. Walaupun semua itu bukan tanpa kritik. Misalnya instrumen penelitian kualitatif misalnya. Kalau sebelumnya si peneliti sendiri adalah instrumen. Kalau Weber menjelaskan tentang Verstehen, si peneliti itu adalah instrumennya sendiri untuk menangkap realitas misalnya. Nah, metode digital meminimalisasi interaksi peneliti dengan masyarakat. Peneliti berjarak karena kita menyerahkan atau mempercayakan kepada artificial intelligence yang memberikan atau menyajikan data dengan kecepatan yang luar biasa dan kekayaan data juga luar biasa. Bahkan tingkat akurasi. Nah, ya saya sepakat dengan kekhawatiran Ibu Ani. Kalau demikian, kedaulatan peneliti menjadi lenyap karena digantikan artificial intelligence dan big data. Lalu, apakah artificial intelligence dan big data menjadi Tuhan baru dalam ranah ilmu pengetahuan? Walaupun ini juga masih bisa kita kritik. Misalnya kelemahan artificial intelligence, ya sampai sekarang belum mampu mereproduksi dirinya. Ia masih butuh input. Tetapi kelebihan dia dalam menampung misalnya volume data, di dalamnya walaupun ada faktor manusia yang menginput,
tetapi ia selalu belajar dari kesalahan-kesalahan. Misalnya, kalau misalnya Google Translate pada masa periode awal, ketika menerjemahkan bunga bank flower, misalnya seperti itu. Sekarang sudah ya menjelas interest, misalnya awalnya bunga bank flower, dan ia terus mengembangkan, mengupdate. Tetapi sampai sekarang misalnya ia belum mampu menciptakan artificial intelligence yang bernurani atau berjiwa. Pada titik ini manusia masih relevan dalam beberapa hal karena masih belum sepenuhnya digantikan oleh artificial intelligence. Tetapi saya membayangkan metode pembelajaran hukum misalnya yang hanya mengandalkan hafalan berbagai aturan dan putusan menjadi tidak relevan karena semuanya sudah tersedia dalam big data. Dan kita tidak mungkin mengulang penelitian yang datanya sudah tersedia oleh big data. Untuk apa? Karena semuanya sudah tersingkap. Nah, sehingga tadi saya mempertanyakan, jika AI mengambil alih pekerjaan peneliti, lalu apakah akan terjadi penelitian hukum tanpa peneliti? Saya kira disrupsi atau disruption bukan selalu negatif. Setiap guncangan menantang kita untuk lebih berpikir dan bertindak kreatif. Jadi pertanyaan berikutnya, jika semua data tersedia, lalu apa tantangan penelitian masa depan, kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya, kalau kita meragukan misalnya hasil ini penelitian ABA, Pradi atau KAI-nya Amerika, ia melakukan penelitian untuk law firm raksasa yang mempekerjakan 100 pengacara yang menggunakan artificial intelligence hanya 26%. Ini cukup mengejutkan. Kemudian untuk law firm sedang yang di dalamnya ada 2 sampai 9 pengacara itu 5%. Untuk pengacara perorangan itu hanya 4%. Tetapi ke depan, ketika artificial intelligence ini terus mengupgrade dirinya, saya kira semakin banyak orang yang akan menggunakan. Walaupun saya melihat tetap saja yang menikmati adalah segelintir intelektual dalam kelas tertentu atau praktisi hukum tertentu, karena betapa mahal big data itu. Jangankan LexisNexis atau Westlaw misalnya, seperti hukum online dan mungkin nanti Hello, bisa saja itu mahal. Saya sendiri tidak mampu berlangganan secara pribadi misalnya. Itu harus universitas. Tetapi universitas, misalnya tempat saya bekerja juga, saya ragu apakah mampu misalnya berlangganan LexisNexis misalnya, atau Westlaw. Sehingga seperti karya-karya jurnal, saya pernah mencicipi ya, untuk Westlaw, ada satu guru besar UI yang membocorkan password sehingga saya bisa mencicipi. Jadi bisa, misalnya referensi, bisa kita mencari referensi 5 tahun terakhir. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa mengakses lagi. Nah, jadi bisa dibayangkan kualitas artikel atau jurnal kalau kita berlangganan Westlaw atau LexisNexis. Mas Widodo, ya, mohon maaf, mungkin bisa sedikit dipercepat
karena ya, saya kira itu aja dulu, Mas. Itu aja dulu, Mas. Oke. Ya. Terima kasih, ya, Mas Widodo. Mbak Melin, mohon bisa dipersingkat karena ternyata kita dibatasi waktu sampai jam 12. Setelah ini ada agenda yang lain sebelum kita ditendang keluar dari ruangan. Baik, terima kasih Mas Todi. Saya juga tadi WA Mas Todi itu jam 12 ada kuliah yang sudah saya undur dari jam 11. Oke. Baiklah. Jadi ini emang ya. Saya kebetulan melengkapi gitu apa yang disampaikan oleh Mas Widodo. Jadi mungkin insya Allah bisa tidak terlalu panjang. Terima kasih tadi ke Prof. Agustinus gitu ya. Prof. Agustinus ini menjadi makin romantis gitu setelah banyak mengurasi wanita gitu ya. Nanti masukannya akan kami pertimbangkan gitu. Ini bosnya ada Mas Todi di sini. Bagaimana dengan FGD selanjutnya gitu ya terkait dengan big data gitu ya. Dengan judul yang sangat menggoda tadi, bercinta dengan dunia digital gitu kan. Anyway, menurut saya memang diskusi seperti inilah yang kita butuhkan. Menambahkan dari Mas Widodo tadi, saya setuju bahwa di satu sisi teknologi maupun artificial intelligence itu ancaman gitu, dalam tanda kutip ya, ancaman bagi peneliti. Tapi di sisi lain mungkin ini juga merupakan peluang. Karena dulu pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan peneliti dalam waktu yang lama gitu, ini bisa kita lakukan dengan sangat cepat, dengan less effort gitu, effortless gitu. Jadi misalnya kalau dulu kita mau wawancara orang-orang yang ada di Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan, semua kita lakukan, kita datangi satu-satu, bikin FGD seperti ini juga harus mendatangkan Mas Widodo ke Jogja. Nah sekarang dengan teknologi, semuanya bisa kita lakukan dengan cepat. Tetapi kemudian PR-nya, nah itulah yang mungkin harus kita bicarakan seperti sekarang, bagaimana kita kemudian mencari peluang gitu dari ancaman di satu sisi dari artificial intelligence dan teknologi dengan potensi yang bisa kita manfaatkan. Kalau dulu misalnya salah satu tantangan bagi seorang dosen untuk melakukan penelitian itu kan terbatasnya waktu dan juga tingginya load mengajar. Nah ini dengan adanya fasilitas dari big data, misalnya artificial intelligence, riset yang mungkin untuk mencari dulu putusan pengadilan saja sangat sulit, lama, ini bisa kita lakukan dengan sangat cepat gitu. Nah, tetapi tadi seperti yang Mas Widodo bilang, bagaimana ya supaya kita tidak tergusur gitu. Di Fakultas Hukum sendiri misalnya, thanks gitu. Kita seperti yang tadi Mas Widodo bilang, hukum online kita semua bisa mengakses gitu ya. Nanti kita bisikin deh Mas Wid passwordnya gitu ya. Kemudian begitu juga untuk LexisNexis dan sebagainya. Dan perusahaan-perusahaan besar ini kemudian sekarang melangkah ya, step up, bukan hanya memberikan data, berita, tapi bahkan mereka menggait dosen-dosen juga untuk misalnya memberikan course-course yang kemudian berbayar seperti itu. Beberapa dosen kita sudah terlibat di sana dan menurut saya itu hal yang baik. Nah, tapi kan PR-nya fakultas, PR-nya kita sendiri merancang bagaimana hal itu juga bisa kita lakukan di fakultas atau lebih lagi gitu. Jadi artificial intelligence ini memang dia bisa mengumpulkan data dengan cepat. Kemudian dia bisa membuat logika yang mungkin sangat linear dari data-data itu, tapi peluang kita misalnya ada ketika bagaimana sih kita kemudian mau keluar dari linearitas data, misalnya kalau dalam konteks keputusan, kapan sih dissenting opinion itu layak untuk dilakukan. Nah mungkin FGD yang akan kita lakukan ke depan, itu kita melihat peluang-peluang itu dengan potensi adanya artificial intelligence, big data, kemudian teknologi, apa yang harus kita lakukan sebagai peneliti, atau bagaimana kita membuat misalnya roadmap penelitian kita, terlepas dari dulu yang kita bicarakan 75 tahun lalu, normatif, empiris, nah sehingga kita bisa catch up, kita tidak semata-mata terkontrol oleh teknologi, tapi justru kita bisa mengambil peluang dari teknologi tersebut gitu. Nah, tadi pertanyaan Pak Pri, misalnya bagaimana sih kita bisa mendistrupsi hasil penelitian sehingga bukan hanya outcome-nya publikasi, tapi juga bisa langsung berguna bagi instansi. Ini yang sedang kita coba gitu Pak Pri. Selama ini memang penelitian tuh ada dua model, penelitian yang inisiatifnya dari peneliti sendiri maupun penelitian yang memang diminta oleh stakeholders terkait. Kalau yang diminta oleh stakeholders terkait, insya Allah hasil penelitiannya memang bisa langsung dimanfaatkan. Nah, yang jadi pertanyaan kan penelitian yang dilakukan oleh inisiatif peneliti sendiri. Nah, mungkin ini
bisa kita lakukan dengan misalnya membuka hasil penelitian itu kepada publik, sehingga ketika ada stakeholders yang merasa bahwa terkait dengan penelitian itu bisa memanfaatkan penelitian tersebut. Jadi misalnya kita memanfaatkan teknologi untuk memasukkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti Fakultas Hukum sehingga bisa diakses stakeholders, atau misalnya kita memberikan data itu kepada stakeholders terkait. Hal-hal seperti itu yang ingin kita bicarakan. Setuju dengan Bu Ani juga misalnya bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan artificial intelligence. Mereka bisa memasukkan data, tetapi apakah mereka bisa memastikan data yang mereka analisis yang sudah masuk itu benar atau tidak. Nah, justru memang itu yang harus kita cari, Bu, peluang-peluang apa gitu yang kita bisa lakukan untuk mendistrupsi diri kita sehingga kita tidak ketinggalan dari artificial intelligence ataupun teknologi itu, sehingga kita bukan hanya menjadi pelengkap dari teknologi, tapi kita justru bisa menelit teknologi untuk kita gunakan sebagai tools kita. Sebagaimana tadi yang dikatakan Pak Agustinus di awal, bahwa memang teknologi itu seharusnya bisa menjadi tool kita, bukan kita yang kemudian menjadi tool dari teknologi. Mungkin seperti itu, Mas Todi. Baik. Terima kasih, Mbak Melin. Saya masih berharap kita tidak tertendang keluar 1 menit lagi, tapi kalaupun waktu ininya kita tertendang, saya mohon maaf sebelumnya, gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Melin dan Mas Widodo. Bu Hartini sudah raise hand. Mungkin kita ke Bu Hartini dulu. Mohon dipersingkat, Bu Hartini, supaya nanti bisa disambung. Terima kasih, Pak Todi. Apakah suara dengar ya? Jelas, Bu. Ya, terima kasih Mas Todi atas waktunya. Selamat siang, Pak Widodo dan juga Bu Mailin. Terima kasih atas paparannya gitu ya. Jadi kalau saya sebetulnya agak concern pada masalah ethical clearance ya, karena bagaimanapun terkait big data ini kan kita akan mengakses putusan-putusan. Misalnya kalau saya misalnya penelitian dari websitenya miliknya Mahkamah Agung di direktori putusan itu kan sudah sangat terbuka ya, ada kasus perkosaan, kasus perzinahan dan sebagainya, dan kadang-kadang identitas dari pelaku atau korban itu kan dengan jelas terlihat gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mengambil data itu dan kita akan paparkan dalam suatu hasil penelitian yang nanti akan kita publikasikan, artinya kan nama-nama itu kelihatan gitu. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana ethical clearance ketika kita melindungi para pihak dari putusan-putusan yang datanya kita ambil satu. Itu yang pertanyaan saya. Kemudian yang kedua adalah, ya saya sih masih optimis bahwa sekalipun ada kecerdasan buatan, kita masih ada peluang lah ya, karena bagaimanapun kan hukum itu objeknya manusia ya, subjeknya juga manusia gitu, sehingga yang namanya manusia tetap saja dia masih punya akal budi, ada apalah ya, dia ada inovasi, kreativitas, dan juga humanity, sehingga ada hal-hal yang memang kelihatannya, kalau saya masih agak optimis, ada hal yang memang belum bisa dijangkau oleh kecerdasan buatan atau mesin kecerdasan, dan ini mungkin peluang kita dalam riset-riset di bidang hukum. Itu saja mungkin Pak Todi dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Hartini. 2 pertanyaan yang menarik. Mbak Sartika. Halo Mas Todi dan dari Bapak. Generasi milenial, generasi Z mungkin ini ya. Saya mau bertanya pada Pak Widodo, Pak. Bapak tadi menyampaikan bahwa ketika pertanyaan riset, yang penting adalah pertanyaan risetnya. Kita tidak lagi perlu pusing dengan apakah ini empiris atau normatif, gitu, doktrinal atau empiris. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah mungkin kemudian kita melakukan etnografi digital, dan ketika misalnya mungkin, apakah kemudian itu menjadi suatu data empiris atau data normatif, atau sebenarnya kita tidak relevan lagi membedakan normatif dan empiris? Terima kasih. Baik, terima kasih Sartika. Saya pikir kita langsung kembali ke pembicara, Mas Widodo dan Mbak Melin. Monggo, silakan. Mau Mbak Melin dulu karena Mbak Melin ada kelas?
Oke, terima kasih Mas Todi. Mungkin yang terkait ethical clearance ya, yang dari Bu Hartini ya, ini memang menarik ya ketika kemudian data itu tersebar, bagaimana sih misalnya etikanya untuk mengutip data-data yang tersebar tersebut. Apakah memang semua informasi boleh kita keluarkan seperti itu? Kalau yang memang dengan putusan pengadilan ya, mungkin sependek pengetahuan saya kan kalau putusan pengadilan kan memang sifatnya terbuka dan dibuka untuk umum gitu. Jadi sampai sekarang saya pikir untuk data-data yang berupa putusan pengadilan itu memang bisa kita ambil dan kita sampaikan ke dalam penelitian kita. Tapi kita memang tidak menutup kemungkinan butuh juga pertimbangan lebih lanjut gitu ya. Apakah memang dan ini saya pikir juga penting bahwa untuk setiap penelitian memang ada tim etik gitu ya, dan itu memang dibangun juga saat ini di UGM, bukan hanya di yang sains tapi juga di sosial humaniora gitu ya, untuk membicarakan masalah etik ini. Apakah memang misalnya untuk kasus-kasus tertentu perkosaan dan sebagainya, apakah fair gitu untuk nama korban misalnya maupun nama pelaku itu untuk ada semua dan bisa disebarluaskan di putusan itu. Nah mungkin saya sepakat Bu terkait dengan data yang tersebar seperti ini, bukan hanya putusan pengadilan tapi juga hal-hal yang lain ya. Bagaimana misalnya etikanya selain masalah referencing gitu ya, kemudian mana yang data yang valid dan tidak, ada banyak hal yang harus kita bicarakan dalam konteks untuk ethical clearance. Seperti itu Mas Todi. Baik, terima kasih Mbak Melin, dan isu ini sebetulnya kalau di luar sudah sangat ketat ya diterapkan penelitian yang menyangkut manusia dan hewan gitu. Mas Widodo, monggo. Ya, makasih. Saya tidak ingin mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Bu Mailin karena sudah lengkap ya. Saya coba misalnya tadi soal etnografi ya. Memang saya masih belum bisa membayangkan apakah penelitian etnografi itu bisa digantikan oleh artificial intelligence, terutama penelitian antropologi hukum ya, yang meneliti simbol-simbol hukum di balik interaksi hukum atau budaya-budaya hukum. Hanya saja kalau sebelumnya penelitian etnografi meneliti penelitian etnografi hingga sampai tulang sumsumnya dan melihat sesuatu yang esoterik, misalnya ia meneliti satu dusun, yang diteliti memang bukan seberapa banyak keterwakilan data. Kalau sosiologi hukum melihat seberapa banyak keterwakilan data, sehingga melihat persoalan dari atas helikopter, tetapi tidak mendalam. Kalau antropologi hukum, ya meneliti, yang diteliti tidak banyak, tetapi mendalam. Nah, sekarang sudah tidak relevan lagi memisahkan antropologi maupun sosiologi hukum. Karena misalnya kita meneliti satu subsuku atau suku di pedalaman, sudah tidak lagi esoterik, tetapi sudah terhubung juga dengan dunia luar. Contoh misalnya soal kawin tangkap di Sumba. Sebelumnya tidak ada orang yang mempersoalkan soal kawin tangkap. Tetapi sekarang Menteri Pemberdayaan Perempuan bahkan juga ikut bicara, bahkan mendesak kepolisian untuk memproses para pelaku kawin tangkap. Mengapa? Karena menonton di YouTube menjadi viral. Kalau sebelumnya tidak menjadi persoalan. Tetapi sekarang sudah bergeser, yang tadinya otonom menjadi semi-otonom. Kalau tadi hukum-hukum lokal di pedalaman, begitu otonomnya, sekarang sudah tidak lagi otonom, tapi menjadi semi-otonom karena ada hukum negara yang juga masuk ingin mengaturnya. Tetapi hukum negara juga tidak semerta otonom. Terbukti polisi akhirnya menggunakan diskresinya, lebih mengedepankan
kan penyelesaian misalnya secara adat, artinya hukum negara juga tidak otonom, tapi semi otonom. Tetapi muncul wacana misalnya legislator untuk mengatur, misalnya berupa perda. Jadi kalau tadi soal autopoietik, bagaimana norma satu berbenturan dengan norma lain, melahirkan norma baru. Autopoietik ya, self-reproduction, self-reproduction misalnya. Autopoisasi hukum. Jadi ya memang AI tidak mungkin menjangkau terutama soal yang sangat subtil dan simbolik ya. Seperti hukum yang syarat dengan simbol. Seperti riset-riset etnografi tadi saya pikir itu juga sampai saat ini saya kira belum mampu AI untuk menyingkap apa di balik apa interaksi di masyarakat, simbol-simbol di balik interaksionisme simbolik. Kemudian saya ingin menekankan bahwa ke depan atau sekarang penguasa data sudah bukan BPS lagi. Bukan Badan Pusat Statistik sebagai penguasa data, bukan agen negara. Tetapi sekarang ini Bukalapak, Traveloka, Facebook. Jadi mengapa? Karena individu-individu sudah menyingkapkan diri dalam status FB. Minimal seperti Traveloka, Bukalapak, itu paling tidak dia menyimpan nomor telepon pelanggan. Jadi kalau penelitian etnografi tentang tadi soal perilaku konsumen sudah tidak mencari di BPS ya, tapi justru penguasa data baru. Itu seperti bahkan seperti Traveloka itu punya data. Kita ini dari mana saja? Kita ini ada di mana? Misalnya seperti itu. Ini kan AI juga. Nah, dan ya seperti putusan ya di mahkamaagung.go.id ya, putusan.go.id memang ya dalam program mereka mempunyai, misalnya kita bisa mengakses beberapa putusan di sana. Tetapi seperti hukum online itu bisa saja bisa lengkap dibandingkan putusan.go.id. Saya misalnya mencari kasus Busono, kasus riba yang bunga yang terkenal, yang hakim Asikin Kusuma Atmaja, hakimnya Asikin Kusuma Atmaja yang menjadi landmark decision itu putusan tahun 80-an. Saya cari di mahkamah di putusan.go.id tidak ada. Tetapi saya secara personal saya minta ke kawan-kawan di hukum online karena saya tidak berlangganan, saya diberi. Misalnya satu putusan itu. Betapa lembaga-lembaga di luar agen negara seperti menjadi penguasa data. Jadi ke depan yang menguasai data itu sudah bukan lagi agen negara, bahkan jangan-jangan bukan universitas, tetapi nanti seperti hukum online, seperti Hilo, Lexis. Seperti terima kasih. Ya, terima kasih Mas Widodo. Ya. Tidak hanya travel history kita juga, tetapi preferensi makanan yang kita pesan lewat Grab dan Gojek itu juga bisa digunakan sebagai penelitian soal gizi dan diet ya bahkan. Oke, terima kasih Mas Wid, Mbak Melin atas kesediaan waktunya berbagi bersama kami, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu terbatas, room ini akan digunakan lagi oleh forum yang lain, maka dengan berat hati kita harus selesaikan diskusi ini. Hari ini adalah proses yang mungkin Bapak Ibu punya banyak pertanyaan atas paparan Mbak Melin dan Mas Widodo, maka mohon supaya besok bisa datang kembali dan itulah waktunya kita kemudian berdiskusi secara langsung nanti ya. Jadi bisa disampaikan besok hari. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, keikutsertaannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mohon maaf juga saya tidak bisa memberikan highlight karena waktu yang terbatas. Saya kembalikan ke Mbak Rizky.